kajian ilmu, talabul ilmi itu pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang di bawah yang sedang menuntut ilmu adalah orang-orang yang di bawah naungan malaikat Iblis. Orang yang di bawah naungan Iblis jadi nanti akan mendapatkan doa dan akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang tersebut. Kita berharap mudah-mudahan dengan barokah ibadah yang kita menjalankan, hidup kita senantiasa bahagia, kita dan keluarga kita dijauhkan dari segala macam balak dan musibah. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sedang perlu mudah-mudahan dimudahkan, yang sedang memiliki hutang mudah-mudahan Allah lunaskan dengan caranya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan doa kita panjatkan menjadi barokah buat kita, menjadi syafaat pada hari kiamat yang akan datang. Sebelum kita mulai, saudara kita baca Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari kajian kita Arba'in Nawawi Karang Syekh Nawawi ini. Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih baik, punya bekal ibadah yang lebih baik dan menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Al-Fatihah hadhihi wa li kulli sholiha dan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslibil Fatihah. Alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sekarang hadis yang ke-21 ya. Hakikat zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis wahid wa salasin. Hadis yang ke-21. An Abi Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa habbani an-nas faqala ijhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi ma 'indaka an-nas yuhibbuka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairu isnadin hasanah. Hadis yang ke-31 ini dari Abi Abbas, namanya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Nah, sahabat ini termasuk kibari sahabat. Jadi ada kibari sahabat, ada sigari sahabat. Kalau yang dimasukkan sigari sahabat itu adalah sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah hidup, ya. Nah, Abi Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah, namanya Sahal bin Sa'ad. Nama aslinya awalnya bukan Sahal. Namanya aslinya Hazin. Diganti oleh Rasulullah menjadi Sahal. Kenapa diganti Hazin? Hazin itu artinya apa? Sedih. Allahumma inni a'udzubika minal huzni. Hazin itu jadi artinya sedih. Maka diganti oleh Rasulullah namanya menjadi nama Sahal. Sahal itu artinya apa? Mudah. Gampang. Nah, maka kita tuh kalau ngasih nama itu hati-hati, karena nama adalah doa. Dulu ada orang namanya Sayyidina Ali, itu awalnya namanya bukan Ali. Nama awalnya namanya Haram. Apa Haram? Perang. Kalau kita tahu lah. Nah, nama itulah doa. Nah, supaya nama itu menjadi doa setiap saat, maka adab Islam Rasul mengajarkan perbaguslah namamu. Ya, kita kalau punya anak kasih nama yang bagus-bagus karena nama adalah doa. Sama dengan julukan-julukan juga tuh ya. Itu adalah doa buat kita. Abi Abbas ini salah satu sahabat yang umurnya paling panjang. Jadi beliau ini salah satu sahabat yang paling akhir meninggal. Ya, jadi ini umurnya panjang sampai meninggal tahun 91 Hijriah baru meninggal, ya. Termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku sebuah perbuatan, sebuah amal. Kalau aku kerjakan amal itu, kata sahabat nih, maka Allah akan cinta kepadaku. Bukan cuma Allah yang cinta, wahabban yang nas, dan manusia juga cinta. Nah, jadi suatu saat ada sahabat, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, minta dikasih tahu, ya Rasulullah, amalan apa sih yang bisa bikin Allah senang, manusia juga senang. Ini indikasi begini, Pak. Jadi sahabat itu waktu itu kalau dia minta sesuatu pada Rasulullah, berarti sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ini Rasulullah menjelaskan, sahabat ini bertanya, ada dua hal. Dia minta sebuah amalan, apabila dikerjakan Allah senang, manusia senang. Karena ada amal ibadah, karena ada perbuatan orang-orang itu di dunia ini. Ada orang yang senang di dunia, disenangi manusia, tapi tidak disenangi Allah. Karena ada orang begini, Pak, apa-apa lah orang nggak suka sama gue, Allah suka. Ada nggak gitu? Ada. Apa-apa orang pada benci sama gue, yang Allah nggak benci sama gue. Ada nggak gitu? Ada. Atau sebaliknya, udahlah nggak apa-apa, gue mau demi teman, telat-telat dikit soal nggak apa-apa lah. Udahlah nggak apa-apa, gue nggak puasa, temenin dulu deh, sama-sama nggak puasa. Nah itu kalau yang itu berarti dia pengen manusia senang, tapi Allah nggak senang. Kalau yang tadi yang pertama, nggak apa-apa lah, saya nggak disuka orang, tapi Allah suka, itu pun sama. Itu pun kurang bagus juga. Ke Allahnya baik, vertikalnya baik, tapi hablum minan nas ya, ke manusia tidak baik. Nah, yang diinginkan itu adalah sebuah amal, apabila dikerjakan Allah senang, orang juga senang. Karena seringkali begini, Pak. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, bahkan akan saling menguatkan. Contoh, ada amal ibadah, kalau dia kerjakan karena Allah, maka manusia pun akan cinta sama dia, akan suka sama dia. Ada juga orang berbuat ke manusia senang supaya manusia senang, menyebabkan Allah juga senang. Tapi begini, perbuatan manusia yang tujuannya Allah senang, manusia juga senang. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah kita niatkan karena Allah. Kita itu santunan. Kita sedekah karena Allah, supaya Allah cinta kepada kita. Nah, tujuan kita kan Allah, supaya Allah cinta kepada kita. Cuma secara nggak langsung, karena ibadahnya ibadah sosial, maka manusia pun akan senang kepada dia. Karena ada ibadah yang cuma Allah doang senang, tapi manusia nggak senang. Contoh, misalkan sholat mau di rumah nggak kuat-kuat, baca Quran mau di rumah nggak kuat-kuat, nggak pernah gabung, nggak pernah nyapa sama tetangga, palit sama orang, wiridannya bagus, zikirnya mah banyak, tapi sama manusia suka ngeselin. Ada kayak gitu. Nah, kalau yang tadi contohnya itu dia sedekah, dia senyum sama orang, dia memberikan sedekah kepada Allah. Namun karena dia saling ringan tangannya ingin membantu ridha Allah, secara nggak sadar manusia pun akan suka kepada dia. Ada juga tujuan kita supaya orang ini senang, membantu orang. Tujuannya supaya Allah senang. Contoh, terima tamu atau nolong tetangga. Berkaitan dengan hadis Rasulullah, man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hormati tetangga. Nah, dia berbuat supaya temannya senang, supaya temannya nggak susah, gitu kan? Tolongilah, kasihan. Jadi kan kasihan kan? Tapi kalau itu dibiasakan, lama-lama akan menimbulkan cintanya Allah. Nah, pada pertanyaan ini sahabat minta perbuatan yang kalau dikerjakan Allah suka, manusia juga suka. Apa kata Rasulullah? Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan suka kepadamu. Wazhab bima indakan nas yuhibbuk. Dan bersikap zuhudlah pada apa-apa yang dimiliki manusia,
maka orang itu akan suka kepadamu. Nah, di sini kita bahas tentang masalah zuhud. Zuhud di dunia. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa sih zuhud? Orang kadang salah mengartikan. Zuhud itu orangnya miskin. Alah. Zuhud itu orang yang nggak peduli dengan dunia. Orang yang pokoknya hidupnya pas-pasan, makannya susah, bajunya compang-camping. Itu mah bukan zuhud namanya, belangsak itu. Ya, itu namanya belangsak. Ada orang saya mah zuhud, saya mau pasrah sama Allah aja dah, agak kerja-kerja. Ada zuhud fasik, ada sifat zuhud yang salah, yang rusak. Contohnya apa? Zuhud fasik kita disebutkan, dia memasrahkan dirinya kepada Allah tapi nggak mau usaha. Yang kerja, udah sama pasrah sama Allah. Allah tuh maha pemberi rezeki. Kita kalau rezeki datang enggak, saya makan. Itu bukan zuhud namanya, ya. Atau pakai dia compang-camping. Kenapa pakai compang-camping? Saya mau menuntung dunia sama zuhud. Bukan juga itu. Jadi zuhud itu tidak melihat harta. Ukurannya bukan harta. Ada orang zuhud kaya ada. Zuhud tapi kaya, tapi orang miskin kagak zuhud banyak. Ini udah yang miskin kagak zuhud. Jadi jangan dikira orang yang hidupnya mewah, mobilnya banyak, rumahnya gedung besar, perusahaannya banyak, bukan berarti dia tuh tidak zuhud, belum tentu. Contoh, kita sekalian di YouTube tuh. Raja Jalan Tol, siapa namanya? Soekarno lah. Lihat, mobilnya berapa banyak? Mewahnya luar biasa. Makan di mana? Ya terlepas dari dia ingin beli atau tidak, itu contoh zuhud. Jadi apa sih zuhud? Zuhud menurut para ulama ini definisinya banyak. Salah satu yang saya ambil dari pendapatnya Imam Junaid. Dia mengatakan az-zuhud la yafrah minad dunya indal wujud. Zuhud itu dia tidak terlalu gembira, enggak sampai gembira kepada dunia kalau itu dia dapetin. Jadi begini, kalau dapat rezeki besar, ya biasa aja. Mau dapat duit banyak, dapat duit dikit, biasa aja. Pun sebaliknya kata Imam Junaid, kalaupun dia kehilangan dari dunia, dia nggak sedih. Ya biasa aja. Kan ada orang Pak, kalau dapat duit, dapat 1 juta, biasa aja, nggak ada ekspresi. Dapat 1 juta, dapat 20 juta, 100 juta, biasa aja. Nggak gimana-gimana gitu kan. Kemudian dia kehilangan sesuatu, misalkan motornya hilang, lalu apa, mobil ditabrak orang, handphonenya hilang, ya biasa aja, nggak sedih-sedih banget. Itu namanya zuhud. Nah, zuhud dan seperti ini, dari pengertian di atas bersikap bahwa zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hati, hanya sebatas tangan. Jadi buat dia mau dapat berapa aja, itu fasilitas doang. Dapat rezeki tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Dapat susah, dapat musibah tidak menyebabkan dia kafir kepada Allah. Biasa. Misalkan lagi jalan ya dapat rezeki 100 juta gitu kan. Ya dia nggak kumpulin teman-teman, pesta udah rezeki nih. Nah, biasa aja gitu. Atau dia pamerkan kekayaannya. Saya bersyukur karena saya dapat mobil baru BMW. Ayo selamat datang, kumpul rumah makan-makan. Tujuannya supaya ya, gitu. Ada juga orang begini Pak, dia berbandingan zuhud dengan tidak zuhud. Ada orang kaya, dia bikin acara di gedung yang mewah, gitu kan. Sebagai bentuk syukur dia menghormati tamu-tamunya, karena rezeki dia banyak, dia hormati tamu-tamunya di tempat yang mewah, kasih makanan enak-enak, gitu kan. Dia apa? Dia bersyukur bahwa itu memang dari Allah kasih. Dia berdoa istighosah atau apapun namanya. Nah di sebelahnya ada kayak musola kumuh, rumah kecil gitu kan, doa juga di situ. Yang kelihatannya zuhud yang mana? Yang kelihatan zuhud mana? Kelihatan sepintas yang zuhud itu yang sederhana. Ada belum tentu. Bisa jadi dia ini kaya, tapi tidak menggenggam. Pernah bapak punya nggak ada teman, misalkan gini, barang hilang nih, itu dia biasa aja. Gue hilang, nggak ada tampaknya ada. Atau duitnya hilang, biasa aja tuh, nggak pusing-pusing banget. Ada nggak gitu?
Tapi ada orang cuma kehilangan sedikit, kesenggol sedikit, mobilnya bonceng dikit, wah ngamuknya luar biasa. Jalan mobil kesenggol, cek, bonceng dikit, ngamuknya luar biasa. Sampai ngeluarin golok tuh Pak. Itu nggak bisa. Jadi zuhud itu tidak memandang dunia dalam biasa. Dikasih biasa dan dikasih biasa. Jadi banyak harta, tidak banyak harta itu menjadi ukuran. Kenapa? Karena dia tidak memandang dunia. Yang dia cari bukan dunia, tapi rezeki. Nah, dari pengertian itu dapat disebutkan bahwa zuhud itu mengambil dunia sekedar saja. Dapat sedikit asal buat makan udah selesai. Bahkan kalau kita lihat sifat zuhudnya Rasulullah disebutkan dalam beberapa kitab bahwa Sayyidah Aisyah pernah bercerita, pernah Rasulullah selama 1 bulan dapurnya nggak ngumpul. Dapurnya tidak. Apa Rasulullah miskin? Enggak. Rasulullah cukup apa? Sama sebulan makan korma sama air udah cukup. Asal badan beliau kuat buat ibadah cukup. Tidak untuk mengumpulkan harta. Nah, makanya orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang merasa cukup, bukan yang banyak. Karena inilah bedanya antara rezeki sama dunia. Kita bisa bedain. Kalau yang namanya dunia itu bilangan angka Pak, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 2 triliun, itu namanya dunia. Tapi kalau rezeki itu cukup. Kecukupan hanya milik Allah, nggak punya siapa-siapa. Kecukupan hanya milik Allah. Rasa cukup ini pun sifatnya limited edition. Enggak semua orang Allah kasih. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih rasa kecukupan dalam hatinya. Makanya jangan aneh ketika lihat teman kita, lihat orang lagi libur, dia cukup naik motor, jalan-jalan ke BTR, beli sirup, itu sudah puas, cukup udah. Kecukupan dia sampai situ cukup. Tapi sementara ada orang dia masuk ke mall, makan makanan mewah, kagak cukup, enggak puas-puas. Karena apa? Karena cukup itu milik Allah, dan Allah akan memberikan rasa cukup itu hanya kepada orang-orang yang Allah inginkan. Siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah berikan pada Allah yang cukup, Allah jelaskan dan mengatakan, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Jadi rasa cukup ini hanya diberikan kepada mereka yang bertawakal. Siapa yang bertawakal? Orang bertawakal adalah orang yang senantiasa dalam usaha yang menyertakan Allah. Itulah bedanya antara rezeki sama dunia. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengagungkan dunia. Allah tidak pernah memuliakan dunia. Semua dunia dianggap hina di mata Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Dunia itu hanya sebatas main-main. Bahkan dia bilang dunia itu hanya sebatas kotoran. Ada Allah memuliakan dunia? Tidak ada. Tapi Allah selalu memuliakan rezeki. Makanya ketika seseorang merasa tidak cukup, mungkin yang selama ini dia cari bukan rezeki tapi dunia. Karena dunia bilangannya Pak, bilangan. 1 kurang, minta 2, 2 kurang, minta 3, 3 kurang, minta 4. Terus begitu. Enggak akan selesai. Tapi kalau rezeki, makanya pernah ada orang Pak, dagang buku, kalau yang muslim sekali tuh tukang buku, tukang minyak kan, kalau lagi Jumatan tuh suka ada tuh kan. Di masjid itu ada orang tukang buku, dia kalau pagi keluar nih, dia manasin motor, pakai motor butut ya kan. Nah dia suka masjidnya gelar-gelar buku tuh, buku bacaan Islami, ada Quran, buku apa, pernah lihat kan ada nggak gitu. Nah selesai ditanya, Bapak sehari dapat berapa? Ya, yang namanya orang dagang Ustaz, kadang 50.000, kadang 200.000, kadang 70, kadang nggak dapat sama sekali. Yang benar iya. Kok begitu Pak? Sabar ya Pak ya. Bukannya sabar, Ustaz, syukur. Bingung kan?
Ada orang punya penghasilan kadang 70, kadang 100, kadang nggak dapat sama sekali, bahkan sering nggak dapat. Dibilang apa? Sabar Pak, enggak usah, saya nggak sabar. Syukur. Kok gitu? Alhamdulillah saya bersyukur. Saya pagi masih dibangunkan oleh Allah. Kenapa saya dibangunin? Di setengah langsung kita sadar bahwa memang dosa saya masih banyak. Allah masih kesempatan saya buat bertobat, buat bertobat. Terus rahasianya apa Pak? Bisa bersyukur begitu? Begitu Ustaz. Saya mah nggak punya gaji, rekening saya mah nggak punya betul-betul rekening. Saya kalau pagi setiap manasin motor, yang saya hidupkan dalam hati saya adalah sifat qanaah. Jadi sebelum usaha dia tanamkan sifat qanaah dulu. Apa qanaah? Menerima apa yang Allah kasih. Karena orang sadar kalau orang dagang mah Pak nggak tentu rezekinya. Benar nggak Pak Bambang? Kalau orang dagang pasti nggak? Iya. Kadang dapat 200.000 sehari gitu kan, kadang 300, kadang cuma 50. Nah makanya dia pagi-pagi itu Pak dia tanamkan sifat qanaah. Karena dia tahu dan pasti rezeki Allah punya urusan. Dia bilang di hati saya kalau hari ini saya dapat 10 ya itu rezeki saya. Kalau dapat 70 itu rezeki saya. Nggak dapat ya itu rezeki saya. Pagi-pagi dia sudah tanamkan itu dalam hatinya. Dia bismillah baru melangkah keluar. Ketika dia dapat ada yang beli buku dia 10.000, ya itu rezeki saya. Ada yang beli lagi 30.000, ya itu rezeki saya. Jadi berapapun yang Allah kasih dari cara yang halal itulah rezeki saya. Ketika nggak ada yang beli sama sekali, alhamdulillah Allah kasih yang lain apa? Saya dapat pahala sabar tuh. Makanya orang yang zuhud itu orang yang tidak memegang dunia. Mau dapat berapapun dia syukuri. Kalaupun dia kehilangan dia nggak sedih. Karena ada orang pengen mobil, dihajar mobil, cepet gitu kan? Kan biasa. Karena si Fazil itu kita ketika dapat masalah dalam hidup ini dia dua hal. Ini urusan dunia apa urusan akhirat? Mobil ditabrak, cepet. Lihat, ini urusan dunia apa? Dunia ya udah ya. Misalkan ada mobil ditabrak, orangnya nggak mau tanggung jawab. Misalkan nih, ya sudah urusan dunia masih ada bengkel. Gak usah jambil, pusing. Duit hilang. Urusan dunia urusan akhirat duit. Dunia, ya udah masih berpusing. Besok aku dapat lagi. Allah kasih rezeki kok. Nggak perlu pusing. Jabatan hilang, ya sudah. Jabatan dunia apa akhirat? Dunia, ya udah nggak usah pusing. Orang kita lahir juga nggak jabat apa-apa. Jadi nggak usah dibikin pusing. Itulah sifat zuhud. Kita dapat rezeki besar, ya sudah. Ingat hak Allah ketika dapat rezeki 2,5% keluarin kayak gitu. Bantu yang susah, perbuat ibadah. Makanya sifat zuhud itu nggak mudah. Jadi tidak semua orang yang kaya itu tidak zuhud, yang miskin pasti zuhud. Bahkan banyak orang yang miskin malah tidak memiliki sifat zuhud. Contoh, agama mengajarkan barang siapa yang pagi-pagi melek mata sudah kepikiran dunia, hidupnya belangsang. Nggak bakal dikasih kecukupan oleh Allah pada hari itu. Dan apa? Pagi-pagi nih, bukannya sembahyang, bukan ngambil wudhu, udah mikirin dan begini. Itu seharian itu, pikirannya udah mumet aja. Dicabut keberkahan hidupnya, dicabut keberkahan umurnya. Selalu akan ada masalah. Karena begitu melek mata yang diingat dunia. Oh nah, Bapak lihat orang yang pagi-pagi sudah gelar itu, yang kagak pada sembahyang sembuh. Hidupnya begitu Pak. Duitnya banyak tapi nggak pernah. Nggak ada nikmatnya hidup. Jam 2 dia kuat, terus gampang di pasar segala macam. Ini mohon maaf ya. Ini kasus tertentu. Agak sembahyang subuh nggak segala macam. Jam 9 pulang ke rumah tidur. Ya kan? Tidur nanti sore bangun lagi, belajar lagi. Terus begitu hidupnya. Di sini mah ngontrak. Duitnya dibawa ke kampung, bikin rumah, gitu kan? Di sini ngontrak petakan, hidupnya susah, makannya pas-pasan, pada duitnya banyak. Dapat duit, dagang seharian, kirim ke kampung. Sudah tua dia pulang ke kampung, rumahnya gede, mati. Apa nikmatnya itu? Cuma buat numpuk. Inilah sifat zuhud. Jadi merasa apa? Cukup, tidak terlalu mikirin dunia. Bukan berarti dunia nggak boleh, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi itu bukan tujuan.
Menurut Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan zuhud itu mengambil dunia sekedarnya saja. Jadi sekedarnya saja. Kita dengar cerita dulu kan pengarang kita ini Syekh Nawawi, bagaimana ketika beliau pingsan cuma makan roti yang sudah beberapa hari, ambil secuil, minum lagi sampai pingsan-pingsan. Karena apa? Karena merasa asal badannya. Makanya Pak, makan itu bisa jadi pahala. Ketika apa? Ketika kita niatkan makan ini supaya buat ibadah, udah secukupnya aja, asal badan kuat. Justru yang pusing itu ketika rekening banyak, tapi Allah pasti akan buka apa? Keran-keran keluarnya duit. Itu biasanya begitu. Makanya saya bilang, udah untuk urusan dunia mah ketika ada masalah lihat dulu nih perspektifnya, ini dunia apa bukan. Kalau urusan dunia ikhlasin aja. Termasuk kepada bagi rezeki besar, tidak menutup kemungkinan Allah pun akan kasih ujian lagi. Karena apa? Tidak ada yang abadi di dunia. Yang kita bawa cuma amal ibadah. Ya. Kemudian jihad juhud. Sifat contoh begini. Suatu hari Umar bin Khattab, kita bicara sahabat. Umar bin Khattab itu ketika menjelang waktu asar, dia pikir, belum asar. Beliau keluar kota Madinah. Keluar kota Madinah melihat kebun yang dia punya. Jadi ada satu-satunya kebun yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, itu kebun yang subur sangat indah. Gitu kan? Nah, beliau keluar ke pinggiran kota Madinah melihat kebunnya. Saking menikmati keindahan kebunnya, ya, nggak berapa lama terdengar suara azan. Beliau balik ke kota Madinah, mau sholat asar, ternyata ketinggalan beberapa rakaat, akhirnya masuk. Lihat kondisi begitu, selesai sholat, Sayyidina Umar nangis jadi-jadi. Gara-gara melihat kebun yang dia punya, akhirnya telah sholat asar. Dia nangis sejadi-jadinya, akhirnya kebunnya dikasih orang. Kebunnya dikasih orang. Itulah pola hidup salaf juga. Jadi kalau kita ini kan salafus saleh, orang salaf, para sahabat itu begitu gaya hidupnya. Kira-kira kita kuat. Yang mengaku diri sebagai saya salafi, kayak gitu bisa kira-kira kuat gak? Kadang-kadang saya kalau gitu pas nggak mau memperkenalkan diri, saya apa? Saya mau mukmin udah. Mau golok lama bodo amat, mau bilang nahdiyin ke, al-sunni ke, salafi ke, gua agak dikit aja. Yang penting itu orang Islam, mukmin udah. Karena golok salah begitu. Kira-kira kita bisa mengikuti para sahabat kayak gitu? Bapak dia punya motor cakep kan? Bisa beli beliau warna kuning. Ya kan? Ketiga cuci mobil disetir. Gara-gara cuci mobil kagak anjang aja. Orang semua telat. Atau telat sholat asar. Gara-gara mobil. Kalau kita sendiri umat, mobil dikasih ke orang. Kira-kira kita bisa nggak gitu? Jauh. Berat. Nah, itu gambaran kecil Pak zuhud para sahabat itu seperti itu. Maka wajar lah kalau para sahabat itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa Tuhan. Ya kita mah apa ya, borok-borok ya gitu, seujung buku juga enggak. Ya paling tidak begini, sifat zuhud itu dalam hidup kita ini ada. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh memerintahkan kita untuk apa? Ziarah, untuk banyak ingat kematian, untuk selalu ingat akan adanya hari kiamat. Kenapa? Supaya hidup kita terarah, tidak macam-macam dunia. Kejar dunia mulu, jalan-jalan ke mall mulu, persiran mulu, kali-kali ke kuburan. Ingat, lu bakal begitu. Lu bakal mati. Apa yang dibanggakan? Jadi Rasulullah nyuruh ziarah itu bukan buat minta ke kuburan. Ini yang penting ingat nih. Dulu emang untuk nahitukum di ziaratul qabri, aku dulu melarang ziarah kubur. Karena dulu imannya iman Mekah itu awal-awal Mekah itu masih lemah. Begitu sampai di Madinah baru diperintahkan ziarah karena apa? Imannya sudah kuat. Tujuan ziarah bukan minta ke kubur, tapi supaya ingat mati. Bahkan Rasulullah suruh ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah pemakaman paling mulia, pemakaman paling bagus di mana adanya?
dipakai di mana di Madinah, karena di situ banyak terdapat kuburan orang-orang ahli surga. Ada Siti Fatimah, Siti Utsman. Kenapa kita selalu ingat mati? Tazkiyatun nufus. Kenapa? Semua yang kita miliki ini kita akan tinggalkan. Karena ada kejadian, Pak. Ada orang baru hijrah, ini mohon maaf, baru hijrah, ya kan, motor habis lunas, udah selesai riba dah gitu kan. Udah alhamdulillah saya sudah hijrah, saya udah ngomong riba lagi. Nggak lama motor hilang. Nggak lama motornya hilang, nyesel Pak, aduh. Sumpah jadi. Nah ini belum zuhud namanya. Hijrahnya baru separuh. Kenapa? Yang namanya zuhud itu tidak mikirin, bukan tidak mikirin apa? Tidak dimasukin dalam motor hilang kan ya, masih bisa jalan kaki, masih bisa naik sepeda. Jadi yang kita sadari adalah bahwa apa yang kita miliki ini sebenarnya tergantung dari kekuatan kadar kita. Maka sebenarnya pentingnya kita selalu memiliki sifat-sifat itu. Kemudian wajahat bima indakan nas, dan zuhudnya kepada apa yang dimiliki manusia. Ada beberapa cara supaya kita zuhud, merasa cukup, merasa tidak ikut campur kepada urusan orang. Jadi zuhud asal kata zuhdi artinya kan sedikit atau kurang atau tidak berharga. Maksudnya zuhud itu dia sesuatu itu tidak berharga di mata dia, biasa saja, cuma sebagai sebuah fasilitas, ya kan? Nah, kalau caranya zuhud kepada apa yang dimiliki manusia, pertama, jangan iri terhadap apa yang orang punya. Ada nggak gitu, Pak? Jadi kalau zuhud kepada manusia, pertama caranya jangan iri terhadap apa yang orang punya. Aduh, sebelah punya NMAX gua kapan ya? Ada yang gitu? Aduh, sebelah beli rumahnya kayak gua masih nyicil kapan ya? Ada gitu? Ada. Aduh, gua masih ngontrak aja sebelah depan rumah gua udah punya rumah. Itu pikiran tuh, kalau iri sama orang. Nah, tetangganya pasang beli TV, waduh, sebelahnya TV nih, double loh. Ini terus. Nah, itu namanya belum zuhud. Nah, salah satu gua mau menimbulkan sifat zuhud adalah jangan iri terhadap apa yang orang miliki. Terima apa adanya, itu yang kita punya itu jadi takdir dari Allah. Karena apapun yang Allah kasih kepada kita itu menurut kadar kemampuan kita. Karena kalau Allah kasih banyak, berarti kita mampu. Mungkin Pak, mungkin ya. Mungkin kalau kita kaya, kita maksiat dulu kan, barangkali ya. Untungnya Allah sayang sama kita, makanya kita kasih cuma segini. Udah sebatas 1 bulan 20 juta, udah segitu doang kita. Cuma cukup buat bayar angsuran, bayar bocah sekolah, bayar dapur, bayar ini udah sampai segitu. Memang karena apa? Karena Allah tahu kita kalau dikasih berpuluh-puluh miliar nggak cukup, nggak kuat bawahnya. Karena saya mikir gitu Pak. Kenapa ya saya masih begini ya? Kerja udah, ini udah. Oh mungkin kalau saya kaya, saya maksiat dulu kali pada Allah ya. Duit banyak, ayo, ya jalan gitu kan. Nah, karena kagak punya duit, akhirnya musola gitu kan. Nah, kagak punya duit, tak musola aja lah, lumayan kan. Ketemu Pak Bayu, ketemu Pak Anton, ketemu Pak Bambang, pulang bangku putih, kopi gratis kan gitu. Kan kita punya, kagak punya duit, coba punya duit, nggak belum tentu Pak. Bener nggak? Paling kesana ke puncak, ya kan? Ke entah kemana lah gitu kan. Kalau punya duit, makanya Allah itu tahu kemampuan kita. Saya punya bos yang lucu juga. Aduh, saya pusing Ustaz. Apa bos sih? Apa gitu? Ini rekening saya cuma ada 50 juta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rekening 50 juta pusing. Lah kan kita 50 juta lagi apa tahu? Kenapa? Karena memang pengeluaran dia itu ratusan juta. Jadi semakin banyak dia punya rezeki, dia punya harta, itu semakin banyak. Kadang suka bercanda, aduh, uyang nambah lagi Haji. Ini rumah saya misalnya gimana, yang sana gimana. Uyang kebanyakan rumah. Lah kita nggak punya rumah Haji. Kan bos saya properti Pak. Ini bukan ngomong ini, artinya buat beribadah. Beliau rumahnya banyak, tapi pusing. Kenapa? Kebanyakan rumah. Lah kita, saya nggak punya rumah. Santai-santai. Ustaz tinggal aja. Mau ngapain lagi sih Pak? Mau rumah saya pakai rumah? Kenapa? Saya cukup.
Saya asal pulang kerja sampai rumah tidur bisa, mandi bisa, sudah cukup. Mau ngapain lagi punya? Kan? Barang nggak hilang, gitu kan? Tidur kagak mandi nggak ditipin orang kan gitu. Asal bisa makan, bisa tidur cukup sudah. Mobil Allah kasih, ya udah. Dikasihnya air, ya udah terima. Memang Allah kasihnya air, mungkin besok kalau kasihnya lebih gede. Kenapa? Saya harus bawa koper zaman lebih banyak. Begitu aja pikirannya. Kenapa sekarang saya cuma dikasih motor? Spray doang, kenapa Bayu? Kan gitu kan logikanya. Spray doang, ngapain kau pakai mobil apa? Kagak pantas. Kan gitu. Kenapa? Parkirnya kagak muat mobilnya. Ya ambilnya berpikir positif aja. Kenapa saya dikasih mobil bak? Orang bawa kitchen set, masa pakai sedan? Kan gitu Pak. Jadi apa? Bersyukur. Alhamdulillah sebelahnya bogo dagangan, hujan-hujan, kan gitu kan? Kita enggak. Makanya disinilah sifat zuhud diperlukan. Jadi tidak menganggap dunia itu segala-galanya itu ukurannya dunia. Kemudian zuhud kepada manusia itu yang kedua apa? Yang kedua bersifat qanaah. Terima apa adanya. Ini sudah bagian saya. Nggak perlu iri dengan orang lain. Tidak perlu iri dengan pendapat orang. Pendapatan, bukan pendapatan. Karena orang boleh beda pendapat, tapi pendapatan kalau beda, ada pendapat adalah pendapatan. Beda nih, ya. Kita nggak pikirin itu. Udah terima qanaah apa adanya. Dan yang terakhir bahwa segala sesuatu sudah Allah tentukan kadarnya. Kita di sini karena memang rezeki kita di sini, hisab kita juga segini. Ingat gak Korun dulu? Korun zaman Musa buat kunci rumahnya aja, buat kuncinya doang itu harus dibawa pakai 50 onta. Kuncinya doang pakai 50 onta. Gimana isinya? Lah kita punya kunci nih, sekantong ini kan ada 10 biji, berarti ada 10 apa? 10 ruangan. Ini kuncinya, berarti kan barangnya banyak. Nah ini pakai 5 ontak, bisa dibayangin seperti apa banyak barang itu. Tapi dengan mudah Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dibalik bumi, bom, hilang harta seluruhnya, harta Korun. Baik pada orang gali nemu harta sebenarnya harta Korun, harta karun itu. Jadi sangat mudah buat Allah untuk menjatuhkan. Ingat, bicara masalah dunia mah, kementerian ada rezeki. Apa sih rezeki? Rezeki itu kita bisa cukup. Jangan-jangan barang yang kita punya di rumah itu bukan rezeki, tapi dunia. Barang-barang yang kita punya itu di rumah jangan-jangan bukan rezeki, tapi dunia. Kalau dunia itu membuat kita tidak cukup, terus kurang, berarti kita tidak diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan bahwa rasa kecukupan itu limit edition. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan rasa cukup. Ketika seorang diberikan yang besar, dia nggak bisa mengelolanya. Bicara. Contoh yang sekarang ini rame kan? Sekali lagi rame. Ternyata begitu diusut hartanya banyak, rumahnya ada di sini. Hartanya sekian, ada sebenarnya 100 juta. Tapi Allah nggak kasih rasa cukup, terjadilah bencana. Ya, FS masih banyak kejadian-kejadian yang lain. Kalau diukur dari rata, coba ya itu buat rumahnya itu, coba ini buat, ya itulah. Yang namanya dunia itu seperti air laut. Maka dunia asal kata adna itu artinya dasar, kerak. Atau orang yang masih mengejar dunia berarti ngejar kerak. Tapi kata Allah rezeki yang tertinggi apa? Surga. Khairul raziqin. Rezeki terbaik yang Allah kasih adalah surga. Makanya kita cepat-cepat mencari, rame-rame mencari rezeki yang terbesar adalah surga. Baik, yang terakhir sifat zuhud ini itu bisa dilatih. Ya, cara memiliki sifat zuhud itu ada beberapa cara. Pertama ada tingkatan nih. Pertama takwa. Di atas takwa wara. Di atas wara baru zuhud. Karena kita wara aja kita nggak mampu apalagi zuhud. Pertama takwa. Apa takwa? Mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Pokoknya kalau halal halal,
kerjain, haram jangan, udah sebatas itu tuh. Itu kalau takwa. Di atas takwa ada namanya warok. Kita sudah bahas juga beberapa teman yang lalu. Warok itu adalah mencegah sesuatu yang syubhat. Bukan cuma haram, syubhat kagak jelas hukumnya, itu dia nggak mau. Saking hati itu namanya warok. Di atas warok zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu meninggalkan yang nggak ada manfaatnya. Itu namanya zuhud. Jadi dia kalau mau nonton TV dipikirin. Ini kira-kira kalau saya nonton gini manfaatnya ada nggak ya? Daripada nggak ada manfaatnya saya bikin jalan aja. Nah itu udah malumnya sifat zuhud. Kemudian main ke sana, persenan sana. Kita jalan-jalan kemana-mana, boleh nggak? Boleh. Jalan-jalan ke pantai, ke gunung, itu boleh nggak? Boleh. Kalau orang zuhud itu mikirnya begini, kalau saya kerja itu manfaatnya ada nggak buat akhirat? Kagak ada, nggak usah. Itu zuhud. Jadi kalau sesuatu nggak ada manfaatnya buat akhirat, maka dia tidak akan berjalan. Jadi levelnya sudah di atas warok. Jadi kalau takwa itu hanya sebatas yang halal dan haram saja, takwa nih. Kalau warok bukan cuma halal haram, tapi yang syubhat pun ditinggalkan. Kalau zuhud bukan cuma halal haram syubhat, yang halal pun kalau menurut dia nggak ada manfaat itu ditinggalin. Itu namanya zuhud. Makanya jangan aneh kalau lihat orang yang memiliki sifat zuhud itu, walaupun mobilnya Mercy, rumahnya gedung, itu dia tidak terikat dan tidak merasa memiliki apa yang ada di depannya. Nggak pusing, mau hilang kagak ya kagak, ini mah titipan doang. Kalau sifat zuhud itu diukur oleh materi, kalau yang kaya dibilang tidak zuhud, yang miskin adalah zuhud, berarti para nabi itu memiliki sifat zuhud. Loh kok gitu? Dan Nabi Sulaiman kaya apa kagak? Apakah Nabi Sulaiman nggak zuhud? Dan Nabi Ayub miskin kagak? Miskin. Sakit kagak? Sakit. Apakah itu nggak zuhud? Jadi zuhud itu nggak diukur oleh materi. Jangan dikira ada orang yang bajunya lusuh sama yang bajunya mewah, yang lusuh itu zuhud, yang mewah itu nggak zuhud. Belum tentu. Bisa jadi yang miskin itu hubbud dunia. Benar kata Rasulullah, ummul khataya hubbud dunia. Yang keroknya kesalahan, yang keroknya dosa di dunia adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Orang kalau sudah cinta dunia udah repot. Kita bahas di jauh masalah hubbud dunia. Apa contoh hubbud dunia yang paling gampang? Pernah cerita dulu. Ada pengemis nih. Pengemis. Suatu saat pengemis lagi jalan di pinggir sungai. Batoknya jatuh. Pluk. Batoknya jatuh, dikejar-kejar tuh Pak batok. Dikejar gitu kan. Mati. Ya, meninggal. Ditanya, kamu meninggal? Kata mereka, kenapa meninggal kamu? Ngejar-ngejar batok. Tahu nggak batok? Batok kelapa. Yang buat batok kelapa tahu ya? Apa meninggal dunia? Ngejar batok kelapa. Buat apaan? Karena kalau ada batok kelapa saya nggak bisa mengemis. Itu adalah ladang saya, bos saya tinggi. Batok kelapa. Itu saking dia ngejar dunia, batok kelapa saja itu sangat berharga buat dia. Dia kejar-kejar sampai mati supaya dapat batok kelapa. Itulah dunia, Pak. Sebatas itu. Terus ditanya, batok kelapanya dari mana? Metik, mana? Kebun orang. Izin nggak? Kagak. Ya Allah, ajar lagi. Terus udah dapat dunia buat apa? Dah terus ditanya. Itulah hukum dunia. Nah, kalau tidak hukum dunia beda lagi. Itu barang mau hilang, mau kagak itu ikhlas. Ya, ikhlas. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya ya? Ya, apa ya? Ya. Ketika seseorang mungkin kita lihat perekonomiannya di atas rata-rata, terus dia mempercantik dirinya, mungkin pakaiannya mahal, mungkin sendal sepatu yang buat kaki aja mungkin harganya itu di atas rata-rata, bermerek. Nah, apakah itu salah satu yang mengingkari zuhud itu, Pak? Ya, baik, kembali. Zuhud itu tidak memasukkan dalam hati. Ya.
Rasulullah walaupun tidur di atas tembikar, ya kadang-kadang sampai nyetak gitu kan. Tapi dalam penampilan sehari-hari Rasulullah gimana? Necis pak, necis tuh, baju rapi, dia pakai minyak gitu kan, klimis ya orang kaya. Itulah sikap bagaimana kita dihormati orang. Bukan pengen dunia ya, itu lagi sekali lagi. Sesuatu itu mahal menurut kita karena kita nggak punya. Misalkan ada orang pakai apa? Pakai jam apa G-Shock gitu. Buat dia G-Shock biasa. Dia nggak mikirin G-Shock mau hilang, orang kadang lempar gitu aja. Itu nggak ada artinya buat dia. Tapi buat kita, waduh G-Shock nih, kan gitu kan? Orang berpenampilan baik itu, makanya dikata oleh Rasulullah, silakan kita kalau ibadah itu menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik itu apa? Pakaian menurut kadar kita mampu. Jangan juga begini, kita kaya, banyak harta, banyak uang, mampu buat beli barang-barang branded, yang beli. Pantaskan dirimu. Tapi kalau kita takut dibilang hukum dunia, akhirnya kita bilang apa? Supaya kagak dibilang hukum dunia, saya pakai baju yang lusuh, pakai kain yang lusuh, segala macam. Tujuannya supaya apa? Supaya nggak dibilang hukum dunia. Itu pun jadi riya, jatuhnya. Itu pun jadi riya. Jadi tidak selamanya orang yang berpenampilan bagus itu dia hukum dunia. Kembali ke sini. Buat dia handphone 12 itu biasa, mobil Mercy itu biasa, BMW itu biasa, makan di tempat itu biasa buat dia. Kalau buat kita, tapi yang dilihat adalah dia menyombongkan diri apa enggak kan itu. Jadi memantaskan standar kita. Jangan juga kita karena takut dibilang hukum dunia, akhirnya kita pakai yang disuruh sejauh-jauh dia dibilang tidak hukum dunia, itu pun salah. Jadi sesuai kemampuan kadar kita, jangan dibuat-buat. Yang terpenting tidak ada niat buat menyombongkan. Yang pertama, yang kedua, selalu kalaupun kita ingin berpakaian bergaya harus dalam tuntunan syariat. Contoh, mentang-mentang kaya, laki pakai sutra, ya nggak boleh. Gitu kan? Pakai emas ya nggak boleh, gitu loh. Jadi pantaskan dirimu. Karena kalaupun kamu hartanya banyak, tapi nggak bisa jaga sikap, nggak bisa jaga pakaian, justru akan menjatuhkan dirimu sendiri. Ya, itu seperti itu. Sama kayak ada ajengan, ada pusat, ada kiai gitu kan. Supaya nggak dibilang kiai, saya kemana-mana pakai celana pendek aja, pakai kaos. Ya salah juga, gitu kan. Jadi pantaskan dirimu di mana kamu berada. Kita membahas itu ukurannya apa? Di hati ya, di hati. Baik, lagi nggak? Ya. Banyak yang dulu saya pernah baca itu pas pernah bukan kota apa itu salah satu kota apa itu pernah datang ke kota itu sekali bukan dia itu kuasa saya Umar jadi ketika datang Umar itu datang dengan pakaian itu masih pakaian itu banyak tempelan datang kepada itu salah satu yang memimpin pasukan orang Islam itu ketika Umar kenapa pakaianmu seperti itu? Kita bertemu dengan raja ini. Kenapa kamu hanya memakai seperti itu? Kenapa kamu tidak memakai pakaian yang lebih baik? Umar ketika dibilang itu dia sedikit marah. Jika mereka hanya memandangku atas pakaianku, lebih baik aku tidak usah bertemu dengan mereka. Inilah pakaian kita tuh bukan hanya mencerminkan kewibawaan kita. Cuman ada beberapa yang acuh bagi saya. Bagaimanakah kalau dengan posisi kita mempantaskan suatu momen dengan kondisi pakaian kita? Ada beberapa kondisi bagi kita tuh ya ini memang misalnya inilah pakaian terbaik kita misalnya kemana ada beberapa momen
kita harus menyesuaikan dengan kondisinya gitu. Ketika misalnya biasanya orang kalau pakai jas gitu, nah, mungkin kita cuma datang pakai baju kos, apa baju kos itu bagi kita tuh sopan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sekarang itu kan masalah zuhud itu orang-orang Muslim itu pandangannya terhadap kekayaan. Orang kaya kadang-kadang memang dinilai tidak zuhud. Lebih jauh, ternyata orang kaya itu dia lebih memiliki pengaruh. Ketika dia memiliki pengaruh, perkataannya itu lebih didengar daripada orang yang miskin sama sekali. Bahkan kadang begini, orang yang punya kekayaan, punya ketenaran, kadang-kadang mereka suka menyuarakan sesuatu berdasarkan pendapat dia, sehingga masyarakat itu lebih terdistorsi atas kebenaran itu, menganggap wah karena dia orang yang kaya, orang yang besar, orang terkenal, pendapat itu seolah-olah benar, padahal kan belum tentu. Gimana cara kita tuh untuk apakah kita harus kaya atau kita cuma sekedar aja? Baik, berkaitan dengan rumah. Jadi ketika pasukan kaum muslimin berhasil menguasai Baitul Maqdis, Al-Aqsa sekarang, itu waktu itu kan paling masalah terjadi. Nah, ketika beliau diundang untuk penyerahan kunci dari Madinah, jadi Umar berangkat berdua nih dengan sahabat-sahabatnya. Ontanya cuma satu, ya kudanya cuma satu, naik orang berdua. Sepakatan, setiap sekian kilometer gantian, Umar yang nuntun, sahabatnya yang naik, gitu kan? Nanti jalan sekian berapa jarak tertentu, Umar yang naik, sahabat yang nuntun, digantian nih. Nah, ketika sampai di Palestina, pas giliran jatahnya Umar nuntun. Singkat cerita, waktu itu kan banyak kaum kafir bangsa Romawi waktu itu yang menguasai Palestina saat itu, menyangka bahwa Khalifah Umar itu yang donta, padahal bukan. Nah, berkaitan dengan penyerahan kunci, saya belum baca sejarahnya, bukunya mungkin kalau Pak ini sudah baca. Saya belum pernah nemu sejarahnya di dalam catatan sejarah itu, di mana ketika Sayyidina Umar penyerahan kunci Baitul Maqdis itu dengan kondisi pakai rumah seperti itu. Ini saya pribadi, saya belum baca. Mungkin Bapak punya referensi yang Bapak sudah baca, cuma saya belum. Yang saya ketahui bahwa dari cerita itu adalah hanya sifat bagaimana seorang pemimpin itu nggak mentang-mentang pemimpin harus selalu naik kendaraan terus, harus ingin selalu dihormati terus. Ada saatnya ketika karena kalau di dalam Islam itu kepemimpinan bukan yang dilihat dari penampilan, tapi apa? Tapi tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya di dalam hadis-hadis Rasulullah, di dalam yang namanya kitab-kitab Allah, tidak pernah Allah sebutkan sifat-sifat dunia yang bagus. Pakaian-pakaian mewah itu salah satu bagian dari dunia. Nah, bahkan kita mengenal sendiri Sayyidina Umar itu tidurnya seperti apa, itulah khalifah Allah, karena memang Umar memiliki pendirian bahwa inilah sifat zuhud yang harus saya jalankan. Bicara masalah pakaian tabel dan sebagainya, ketika penyerahan Baitul Maqdis, saya belum ketemu referensinya, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita bersikap agar terhindar dari sifat zuhud atau hubud dunia? Alamat sakawati arba'atun. Ada tanda kehancuran itu ada 4. Salah satunya apa? Hubud dunia wa karahatul maut. Ini di akhir zaman kejadian kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman itu ada 4 hal di mana itu akan terjadi kondisi itu, maka akan hancur. Salah satunya apa? Hubud dunia wa karahatul maut. Cinta dunia takut mati. Nah, sekarang itu orang lebih takut mati, orang ini. Kalau zaman dulu orang nggak ada takut-takutnya mati, Pak. Bahasa kata gitu. Bukannya nggak takut mati sih. Mereka apa? Mereka lebih siap. Mereka lebih siap mati. Kenapa? Karena tidak terlalu menginginkan dunia. Karena mereka sadar dunia akan ditinggalkan.
zaman sekarang itu orang apa-apa ukurannya dunia, duit. Terus bagaimana Ustaz supaya saya tuh bisa duduk sejajar dengan mereka? Kenapa? Karena orang kan sering melihatnya kalau yang kaya lebih didengar daripada yang miskin. Kalau saya nggak pakai pakaian yang bagus bagaimana? Begini Bapak, Rasulullah itu walaupun kehidupannya sederhana, tetap berpakaian rapi. Nah, ketika kita menghadiri sebuah acara sesuatu, tempatkanlah dirimu pada tempat yang pantas. Ketika sedang pertemuan dengan para pejabat, gunakanlah baju itu, gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kita pengen dibilang hukum dunia, kita pakai baju yang sangat tidak sejajar gitu kan. Kita contohlah, lihat presiden kita, dia mohon maaf bukan begini. Dibilang kemana-mana cukup pakai baju kemeja putih sama celana panjang, udah. Kalau beliau mau pada kemana-mana bisa pakai jas, bisa pakai barang-barang mewah. Tapi enggak dilakukan karena dengan baju kemeja putih sama celana itu cukup. Tapi ketika rapat-rapat istana, ketika menghadiri sidang-sidang besar, terima tamu tetap pakai jas gitu loh. Jadi di mana ada tempat dan waktu, pantaskan dirimu. Sama ketika kita lagi di kantor, pakaian kantor seperti apa yang pantas? Seragamnya pakai PDH, ya pakai PDH. Standarnya seperti ini, ya udah gitu standar. Selagi pakai itu tidak menentang syariat, gunakan. Jadi jangan mentang-mentang yang dibilang syariat, baju PDH, tapi selanjutnya di bawah lutut, gitu kan? Kemudian, macam-macam dari modelnya, itu nggak bisa juga. Nah, intinya pantaskan dirimu di mana kamu berada. Karena apa? Yang bisa menghormatimu hanya dirimu sendiri. Sifat zuhud itu tidak meninggalkan dunia. Sifat zuhud tidak meninggalkan dunia, tapi dia tidak menomorsatukan dunia, itu zuhud. Karena jelas kalau tansal nasib bakal minat dunia, tetap dunia mah dicari, cuma sekedarnya saja. Bicara masalah kita harus kaya, harus. Kita harus mencari rezeki, harus. Karena kalau masalah rezeki mah, kembali lagi masalah harta nih, itu udah urusan Allah. Udah urusan Allah. Jangan dikira orang yang dikasih harta banyak itu Allah sayang sama dia, belum tentu. Justru kadang-kadang Allah saking bencinya Allah itu sama orang itu, Allah kasih harta, Allah dijelin. Kasih lagi juga supaya nggak salah jawab, dikasih tender. Kasih lagi supaya nggak salah kasar. Sibuk. Tapi nanti di akhirat habis dikumpulkan. Nah, ada juga orang dikasih sekedarnya saja. Dia supaya apa? Supaya ingat pada Allah. Udah, cukupnya saja. Secukupnya saja. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak, gimana cara kita menyikapi berpakaian yang wajar saja sesuai dengan kapasitas kita. Jadi tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus, ya kan? Saya katakan tadi, ketika memang kita ada rezeki itu ya sudah. Kita bisa nih beli apa? Beli makan enak, ya beli. Nikmati duniamu, jangan dibikin pusing. Yang penting itu jangan dijadikan tujuan. Kita bisa ganti mobil, ada rezekinya, ada, ya udah ganti. Allah nggak larang kok kan gitu kan? Saya mau ganti Pajero, ya silakan. Allah tidak larang. Yang penting setelah punya Pajero, imanmu bagaimana? Sedekahmu bagaimana? Lebih baik atau tidak? Gitu kan? Jangan saya dibilang zuhud nih, TV saya buang-buangin, radio saya buang, handphone saya buang, semua saya buang. Jadi jamaah aspek, anti speaker. Ada gitu? Ada Pak. Jadi aliran yang malah menolak teknologi supaya dibilang tidak hubud dunia. Hubud dunia itu nggak kayak gitu. Hubud dunia itu dia mengambil dunia sekadar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita bersikap di masyarakat? Bersikaplah sesuai dengan kadarnya. Kalau memang pada saatnya kita harus menggunakan pakaian yang besar, gunakan pakaian kebesaran. Contoh ketika lagi upacara, apalagi selaku jabatan, gunakan itu. Tapi ketika memang pada waktunya tidak boleh, ya sudah bagus. Jadi tempatkanlah diri pada tempat yang pantas, namun tidak menabrak syariat. Terus itu Pak, lebih. Kalau masalah tambalan-tambalan, ingat Pak, semua itu tambalan itu pun harus disesuaikan. Amal ibadah yang sunnah itu kan tambalan yang bolong-bolong.
Ketika kita tidak bisa menambahnya dengan baik, maka tambahannya pun akan koyak. Ini kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi tadi kan masalah bagian tambahan. Intinya satu, sifat zuhud itu pertama, dia tidak terikat oleh dunia dan tidak mikirin dunia terlalu berlebih. Cukup sekedarnya saja. Yang kaya belum tentu hubud dunia, yang miskin belum tentu zuhud. Karena ini kembalinya ke hati ukurannya. Ya. Dan yang terakhir, untuk menimbulkan rasa zuhud kepada manusia, ingat 3 hal. Pertama, jangan iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, percayalah bahwa segala sesuatu menurut kadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakini, ingat bahwa setelah ini ada kematian, yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan, yang kita tinggal pun akan kita kena hisab. Jangan sampai hisab kita terlalu berat karena terlalu banyak rezeki, banyak dunia yang kita kumpulkan, sementara rezeki yang paling besar yang Allah berikan, surga, tidak kita dapatkan. Ada lagi? Ya, menyambung dari Bapak Adli ya, ini kan bicaranya harta ya, berbeda. Dunia kan soal banyak kan ini harta, tapi kan tadi lebih ke manusia. Tapi kalau kita mau kelihatan, mungkin saya udah pernah ngobrol juga di kasa ya beberapa orang. Kalau kita mau diakui warga, kita harus memperlihatkan bahwa itu kaya, berpengaruh, punya power gitu. Traktir lah, bahkan dulu ya kita udah pernah bilang, bahkan kamu kentut pun mereka kan siap bilang siap 86 ya, kan nyambung pokoknya tadi ya. Jadi kita makanya banyak pemimpin, kades mau sampai pejabat itu nggak ada yang miskin, harus kaya dulu persyaratan Indonesia itu. Itu salah satu ciri negara berkembang ya. Nah nyambung lagi, saya nggak tahu sifat saya ini sombong atau apa lah nggak tahu, atau mungkin jujur juga nggak tahu juga ya. Saya itu mungkin sampai sekarang masih nganggur, mungkin karena orang-orang yang kenal saya juga pada ketakutan, karena saya tidak suka membeda-bedakan jabatan. Bahkan saksi hidupnya alhamdulillah masih ada ya. Saya pernah dipindahin kerja, terus bos saya itu big boss lah, saya nanya ke saya, kamu kalau melebihi kepintaran dia, apa yang akan kamu lakukan? Saya bilang, jangankan dia Pak, semoga aja saya ganti. Kan kita sama-sama kerja, itu big boss lah, GM lah, ini general manager lah jabatan. Apa pun saya ganti itu, semua kita masalah takdir aja. Terus ada yang kedua juga, itu salah satu direksi teman saya, Jung Green ya, karena ada Bu Green lah, buat tanam pohon, datang direktur sama teman saya. Kita selamat karena kenal, dulunya satu kok, ininya pundaknya direktur itu. Teman saya bilang, Pak, itu direktur saya bilang, itu direktur kamu bukan direktur saya. Saya bilang kebetulan cuma takdir doang jadi direktur. Saya nggak tahu deh saya itu somong atau apa nggak tahu. Ya, kalau itu kita bicaranya ya, etika ya ada. Jadi gini, ada hal-hal yang memang kita bisa kita lakukan, ada yang tidak. Tidak ini kan ada beberapa pengertian. Ada tidak mungkin tidak boleh, ada tidak berarti tidak kurang adab aja sih sebenarnya. Ya memang orang itu melihat masalah harta, jabatan sebagai kan tergantung komunitas. Tergantung komunitas orang itu apa. Misalkan gini, kalau sesuatu orang itu hanya melihat hartanya, harta kan dunia. Berarti mereka itu kumpulan dunia. Coba kalau Bapak datangi kepada para ulama, para santri, para kajian-kajian itu harta nggak dilihat. Dilihat apa? Bukan hartanya, tapi ilmunya gitu. Jadi di mana kita berada di sebuah komunitas, di situ hasil dipandang komunitas tersebut. Contoh, Bapak misalkan di komunitas sepeda, pasti dibahas apa? Sepeda. Oh sepeda anu begini, sepeda anu. Kata anak motor, ya kan gitu kan? Kenapa? Karena yang dibahas lingkungan sepeda. Sama ketika ketemu sama orang yang hanya memandang dunia, maka yang dilihat itu dulu, dia hartanya berapa, mobilnya apa, kan gitu kan? Kalau di dalam komunitas semakin antik barangnya, semakin bagus sepeda, semakin tinggi jempol kan gitu kan? Sama ketika sama orang yang hukum dunia, semakin banyak harta yang dia miliki, akan semakin dia dihormati oleh para pencari dunia.
Tapi kalau kepada orang yang mencari ridha Allah, liman kana yarjullah, yang mencari ridha Allah itu nggak dilihat. Makanya kembali lagi hukum dunia itu pasti orang yang ngejar dunia, ngejar kekayaan, ngejar jabatan, itu sebenarnya pasti takut mati. Pasti takut mati. Kenapa? Itu sudah pasangan. Hukum dunia wa karahatul maut itu sudah pasti. Tapi orang yang enggak ngejar dunia, ini mah santai-santai aja. Mati ya mati, kan gitu orang udah ini kan mati ya mati nggak apa-apa. Toh apa? Karena apa? Orang yang selalu ngejar dunia itu belum siap untuk akhirat. Karena waktu dia habis itu apa? Ngejar terus. Pahala Quran dia nggak ada, apa enggak? Baik kadang-kadang begini sebenarnya. Kita kalau mengukur orang itu simpel sebenarnya. Kita pengen tahu nih di hati kita ada sifat munafik apa enggak? Ukurnya gimana Pak? Salah satu yang paling kita takutkan di akhirat itu kata para ulama, kata Quran adalah neraka yang paling dasar adalah neraka para kaum munafik. Munafik, musyrik. Ya kan? Asfala, tapi justru kalau orang-orang kafir, orang penyembah berhala itu di neraka tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Nah, kalau para munafik itu di tingkat dasar. Siapa orang-orang munafik? Kita mengukur sifat munafik dalam diri kita gimana caranya? Rasulullah ngajarin. Jadi orang munafik selain yang kita kenal tuh apa ayatul munafiqin salat idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi munafik 3 apabila janji ingkar, kalau dia wa idza wa'ada akhlafa, kalau wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanat dia khianat. Itu tanda munafik. Ada lagi dalam hadis Rasulullah, jadi orang munafik adalah lihat apabila dia sholat isya sama subuhnya susah, bahkan ninggalin sholat isya subuh, itu munafik. Itu jelas hadisnya. Contoh munafik lain lagi apa? Untuk mendeteksi diri kita ada sifat munafik apa kagak, gampang. Sodorin Quran. Kalau dia lihat Quran masih ngitung-ngitung, baca waduh, dia berat baca Al-Quran, itu sifat munafik dah. Maka dia bisa bilang Quran baca tiap hari untuk ngisi sifat munafik. Jadi kalau mau mengukur sifat munafik orang, maka munafik ada di hati nih. Yang paling gampang itu aja Pak. Ketika ada orang disodorkan Quran, dibaca masing itu, gue baca apa kagak, baca apa kagak, berapa juz ya, berapa lama. Nah itu tanda-tanda deh. Apalagi kalau orang nggak pernah baca Quran, mana sasarannya, mana efeknya? Dia bilang asfala. Parameternya. Ya, parameternya itu aja. Parameter kemunafikan seseorang lihat dari itu tadi. Nah, kalau ditanya kan gak ada yang ngaku. Enggak, pasti lah. Mana ada maling ngaku. Paling ngaku penjara penuh. Jadi indikasi gitu. Pertama indikasi dari yang 3 tadi. Ayatul munafiqi salah tidak hadatsa kadzaba. Tentang kata ada orang munafik ada 3 kata Rasulullah. Tidak hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong mulut. Kalau ngomong bohong mulut, kalau lebih-lebih ditahok. Kadang siang kagak ngomong dilebih-lebihin. Itu sifat munafik. Tidak hadatsa kadzaba. Tidak wa'ada akhlak. Kalau janji bohong mulut. Pokoknya kalau gua jadi ini, gua begini, pokoknya tenang, bla 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 bla. Janji mulu. Apalagi saya orang marketing. Ya, itu banyak tuh. Janji-janji kan. Apalagi gampang orang pasar mah paham. Waidah tuh bilang, oh nah kalau dikasih amanat, khianat. Itu hadis. Makanya munafik itu nggak diukur dari bapak dia mau bakal nggak itu menjadi ukuran. Paham ya? Nah, ini kasih parameter lain kata Rasulullah. Sifat munafik itu dilihat dari sholat isya dan sholat subuh. Yang ketiga, apa indikatornya? Lihat, kalau dikasih Quran masih malas-malasan baca Quran, berarti munafiknya masih ada, masih malas-malasan nih, masih hitung-hitungan. Kalau kagak baca sekali berarti ada begitu kan? Jadi parameternya itu. Maka saya bilang tiap hari baca Quran, walaupun gimana kalau terbata-bata, kenapa apa? Baca ya Pak. Insya Allah, Allah kasih rezeki. Jangan takut Pak.
masalah duit mah. Banyak juga nanti capek hisapnya. Coba deh. Bapak dikasih harta banyak, emang kagak capek hisapnya? Capek kan punya kita gitu. Pengennya hidup kaya, masuk surga, kagak pakai hisap, kalau kayak dan Nabi Sulaiman aja dihisap. Nabi Sulaiman itu selisih masuk surganya nih. Setelah 500 tahun nabi-nabi yang lain masuk surga, dia baru masuk. Ditanya, man kemana dulu? Apa? KPK-nya? Apa? Harta gue banyak. Karena kebanyakan harta, jadi dia hisapnya. Ya kayak saya, Bapak Bayu. Bapak Bayu mau ngehisap mobil, saya hisap mobil. Bayu, mana mobilmu? Agak punya. Loh, Bapak mana mobil? Tuh, buat apa? Dari mana? Itu mobil doang. Motor sama kita punya, tapi buat apa kan gitu? Semakin banyak harta yang kita miliki, hisapnya semakin lama. Tinggal terserah kita mau lama apa cepat masuk surganya. Mau cepat gampang. Apa? Jadi nasrnya Rasulullah Firdaus. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah bahas sampai itu. Gimana caranya? Ana wa kafilun ya. Nih. Ya ada sama punya duit makasih aja. Selagi kita nggak bikin kita miskin, ya lah 10.000 dolar itu masih kita miskin, tapi kita masih uang 10.000 dolar itu agak bakalan miskin. Paling nggak nih jaringan akhirat. Baik, ada lagi saya. Baiklah. Ini Pak Ustaz, dia orangnya kaki pedas, nggak ada masalah Pak Ustaz. Tapi dia kata Ustaz kan juga itu tidak boleh iri terhadap apa yang dipunya Pak Ustaz ya. Saya contoh iri yang orang pintar Pak Ustaz, cerdas. Saya motivasi saya sebetulnya pintar sama kayak Bang. Motivasi saya supaya saya ingin punya apa yang dia punya. Tapi saya nggak melupain apa tuh ibadah saya tetap apa itu pada masalah Ustaz. Sifat iri. Saya itu mau dapetin apa yang dapat Pak Bambang gitu. Jadi yang dimaksud iri itu iri terhadap dunia, harta maksudnya. Ya harta juga Pak Ustaz. Misalnya Pak Bambang punya ini, saya kerja di pasar lebih gila Pak Ustaz. Tapi motivasi saya apa? Ingin apa punya mobil. Tapi saya ibadah tetap jalan gitu Pak Ustaz. Benar. Ini motivasi saya udah berbeda gitu Pak Ustaz. Ya ini makanya kadang-kadang saya sering itu kalau ketemu teman-teman bagi teman-teman yang di MLM gitu kan. Ayo edukasinya bla 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 dikasih kau sekian. Aduh saya bilang ampun. Jadi begini Pak. Jadi maksud iri ada iri yang dibolehkan ada. Iri yang dibolehkan satu iri ilmu itu boleh. Dia bisa matematika masa gua kagak. Dia bisa baca Quran masa gua kagak. Itu boleh. Yang gitu mah. Yang kedua iri ibadah. Itu boleh. Dia lagi masuk aja ya. Begini itu boleh. Yang nggak diboleh ini apa? Nih harta itu kita nggak boleh ini. Karena kalau harta mah kembali lagi itu urusan dunia Allah yang kasih rezeki mah. Kalau harta nih Pak, kita ngomongin dulu jadi diulang dulu. Ada orang kagak kerja, tapi Allah kasih rezekinya, Allah jamin rezekinya ada. Contoh, tuh pada kiai punya pesantren, emang kerja? Ayo, kerja nggak? Tapi dia bisa menghidupi ribuan santri. Dari mana? Allah sudah jamin. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang Allah jamin rezekinya tanpa dipinta. Nah, kita belum nyampe makom musola. Nah, kalau bekerja, maka dari awal dari pagi niatin hati dulu. Pertama, kerja itu kata Rasulullah orang yang pulang dari mencari rezeki, ya kan? Maka tiap tetes keringatnya akan mengumpulkan dosa. Jadi jangan cari kaya. Niatnya apa? Carinya penghapus dosa itu loh. Dari rumah begini. Satu, memang kewajiban laki-laki itu adalah mencari nafkah. Ini kewajiban kan? Kewajiban mencari. Masalah hasil Allah yang kasih. Yang kedua, bekerja itu kata Rasulullah dapat menghapus dosa. Yang ketiga, harga diri. Laki nganggur mulu kerjanya kan gitu. Jadi harga diri. Makanya saya bilang ketika kerja luruskan niatnya dulu deh. Jangan kejar harta. Yang pertama kejarnya apa? Satu, cari ridho Allah. Dengan kerja insya Allah kita akan diampuni dosa, dapat pahala. Gitu kan? Martabat kita sebagai seorang laki-laki naik, gak diinjak-injak. Boleh, memang harus begitu. Kita nggak boleh niatnya cari dunia, tapi cari rezeki, gitu loh.
Jangan niat cari dunia, cari rezeki. Kalau bapak niatnya cari dunia, dapat 10.000 kurang, 20.000 kurang, 30.000 kurang, terus begitu. Maka ada orang pak cari dunia, mohon maaf tukang ojek. Saya dulu pernah ojek, di online juga pernah. Itu ada teman saya, itu narik online pak, itu 3 hari nggak pulang-pulang pak. 3 hari nggak pulang-pulang di Grab, di Gokar, saya sebut ya orang saya di situ kok. 3 hari nggak pulang, tidur di mana? Di pom bensin, di rumah-rumah teman, kadang di terminal. Nggak ada apa, nyari duit, nyari dunia. Nggak ada cukupnya. Itu bang, tapi kalau gua masih kurang terang. Akhirnya lagi sampai ke Bandung, ke Serang, kemana? Cari itu. Ya kalau belum dapat 1 juta nggak mau pulang. Dapat 1 juta nih 4 hari baru pulang. Jadi nyiksa diri, istri nggak terkontrol, anak nggak dia ngawasin. Ya jangan salah kalau bini digondol orang, anaknya jadi batu. Karena itu. Tapi kalau cari rezeki, pagi keluar dapat 40.000 ya sudah. Allah cukupin, karena rasa cukup itu kembali rasa cukup itu hanya Allah kasih kepada orang yang bertawakal. Bagaimana cara bertawakal? Satu, pertama kita bismillah, ikhtiar, pasrahkan ke Allah, itu tawakal. Itu masalah ini. Masalah yang kedua, ini ibadah boleh, boleh. Ini ibadah boleh. Makanya Pak Pelang besok ukur, wah ini baca Quran di lantai, gua belum, gua gini sama dia. Bagaimana caranya supaya bisa baca Quran? Lancar. Ini itu yang nggak boleh, ini harta. Ya, apa jadi muka jangan. Muka mah udah masing-masing stoknya. Ya, baik, cukup. Kamu deh. Nah, jadi juhud itu bukan berarti nggak kawin. Wah, berarti kapan nggak nikah? Saya juhud dulu. Salah. Ya, jadi justru itu ibadah terlama. Kamu ya. Baik demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.